Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-13. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 34. Bacaan Injil hari ini masih merupakan kelanjutan dari kisah Injil minggu yang lalu. Ketika itu, Yesus naik perahu bersama dengan para muridnya, dan Yesus tertidur di buritan. Yesus menegur para murid, "Mengapa kamu tidak percaya?" Sesudah sampai di pinggir danau, di pantai danau, Yesus segera ditemui oleh seorang pemimpin rumah ibadat. Orang itu meminta kepada Yesus supaya dia pergi ke rumahnya karena anaknya sakit. Kepala rumah ibadat itu namanya Yairus. Kemungkinan besar Yesus sudah sering ketemu dengan orang ini, karena di Kapernaum ada juga rumah ibadat. Yesus berangkat dengan orang ini, dengan Yairus, ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Di tengah jalan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah kehabisan harta bendanya untuk usaha pengobatan, namun tidak ada hasilnya. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, maka dia memberanikan diri untuk mendekati Yesus. Dia kemudian menyentuh jubah Yesus, dan seketika itu juga dia sembuh. Jubah dalam bahasa kitab suci merupakan identitas seseorang. Jubah yang dipakai Yesus menunjukkan identitas Yesus. Maka Yesus yang adalah Mesias, pewarta kabar gembira, penyembuh, ketika disentuh identitasnya, kuasa kekuatan dari dalam dirinya pun sampai kepada perempuan itu, dan perempuan itu sembuh. Yesus kemudian bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Karena jubah merupakan identitas Yesus. Yesus merasa dirinya disentuh. Akhirnya wanita itu mengaku bahwa dialah yang menyentuh Yesus. Wanita itu dan juga kepala rumah ibadat percaya Yesus menyembuhkan. Maka ketika ada utusan datang dari rumah Yairus memberitahu bahwa anaknya sudah meninggal, Yesus mengatakan kepada Yairus, "Percaya saja." Dan Yairus percaya. Seperti halnya kisah minggu yang lalu, para murid ditegur oleh Yesus karena tidak percaya. Hari ini kita justru
dipertemukan dengan dua orang yang mempunyai keyakinan, kepercayaan kepada Yesus. Dan mereka berserah diri kepada Yesus. Beriman artinya menyerahkan seluruh hidup saya, mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak lagi memperhitungkan diri saya. Saya tidak lagi mengandalkan kekuatan pribadi saya. Seluruhnya saya percayakan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mengaturnya, Tuhan akan melakukannya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan inilah yang terjadi dengan dua sosok dalam bacaan Injil pada hari ini. Perempuan itu 12 tahun menderita. Dan anak Yairus itu sudah 12 tahun umurnya. Menurut tradisi bangsa Yahudi, anak yang berumur 12 tahun, dia tidak lagi diajar oleh orang tuanya, tetapi dia mempunyai guru khusus, yaitu hukum Taurat. Nah, ternyata wanita ini dan anak ini sama-sama menyandang angka 12. Mereka menemukan hukum Taurat yang baru. Bukan buku, bukan aturan-aturan, tapi seorang pribadi, yaitu Yesus. Yesuslah aturan baru. Yesuslah hukum baru. Yesuslah pegangan yang baru. Oleh karena itu, diperlukan sikap untuk berserah diri, percaya sepenuh hati. Iman yang seperti itulah yang menyembuhkan. Kalau si wanita, iman itu datang dari dalam hatinya. Andai ku jamah jubahku, jubah Yesus, aku pasti sembuh. Sedangkan Yairus, dia beriman untuk anaknya. Anaknya yang sakit. Yang percaya siapa? Yairus. Yairus yakin Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Maka dia membawa anaknya untuk disentuh oleh Yesus. Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Yesus inilah hukum yang baru. Yesus inilah kehidupan yang baru. Kalau kita selama ini sudah mengaku diri sebagai murid Yesus, kita sudah memegang Yesus, bagaimana kedalaman iman kita kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh berserah diri seutuhnya kepada Yesus? Atau saya masih banyak diliputi oleh keraguan, ketakutan, kecemasan dalam hidup saya? Iman wanita dan iman Yairus menantang kita untuk menjadi seperti mereka, berserah kepada Yesus. Tuhan memberkati kita.